selamat siang semua kawan-kawan. Saya adalah Victor Franciscus yang pernah share nomor telepon WhatsApp InBB di forum Asientas dan di forum-forum Kaskus. Jadi saya di sini ingin berbagi pengalaman. Cerita saya dengan ansietas ini atau anxiety atau kecemasan atau apapun itu berawal dari tahun 2013. Di tahun 2013 sekitar bulan Oktober sampai November saya habis pesta bersama kawan-kawan. Saya minum sampai saya tidak sadarkan diri. Lalu saya tertidur dan di pagi harinya saya terbangun dengan tiba-tiba dengan jantung berdebar-debar dan perasaan cemas yang tidak karuan ya. Lalu saya lari ke depan rumah, saya mencoba untuk berpikir jernih, mencoba untuk menarik nafas dalam-dalam agar pikiran bisa segar, cemas bisa hilang. Ternyata itu berlangsung sampai 2 jam lamanya. Lalu saya berinisiatif untuk bicara dengan istri saya. Saya bilang dengan dia bahwa saya mengalami hal yang aneh. Hal aneh itu saya masih belum bisa menentukan waktu itu apakah ini gitu. Saya nggak ngerti ini deg-degan atau cemas atau pikiran negatif apa saja ya, saya utarakan saja. Lalu setelah hari itu lewat, saya kira-kira seminggu atau 2 minggu kemudian pergi bersama kawan ke Bandung. Dalam perjalanan kita happy, dan setelah sampai di Bandung tiba-tiba saya teringat dengan kejadian yang pagi hari itu. Nah, mulai dari situ perasaan cemas saya tidak pernah hilang. Dirundung dengan perasaan cemas dan pikiran-pikiran negatif di saat itu, saya sangat bingung sekali. Ada apa ini gitu? Mengapa ini terjadi sama saya? Setelah saya pikir-pikir sana sini, akhirnya saya mencoba browsing, mencari penjelasan. Ternyata banyak yang mengarahkan kepada anxiety disorder. Oke, awalnya saya masih belum bisa terima ya. Saya masih mikir bahwa ini apa gitu loh, penyakit apa ini. Tapi setelah saya lewatin ini penyakit, saya merasa ini penyakit bukan apa-apa Mas. Ini penyakit biasa-biasa saja. Jadi kawan-kawan semua nggak usah takut ya sama anxiety. Yang penting mau berjuang, mau mencari solusi, jalan keluar, mau mendekatkan diri sama Tuhan, tidak menggunakan dukun, tidak menggunakan paranormal atau apa. Ini bukan penyakit setan, ini pure medis. Jadi yang saya mau jelaskan di sini, perjalanan saya setelah saya mulai dari awal merasakan anxiety sampai akhirnya saya mencoba mencari jalan keluar sana sini. Saya mau coba saya belum berpikir berobat waktu itu. Saya mencoba hipnoterapi. Nah, di hipnoterapi ini saya hampir 3 kali kalau nggak salah, dengan sekali kunjungan 500.000. Ya, awalnya sih pas sesi hipnoterapi enak, kita diajak ke alam bawah sadar, kita dibuat rileks sana sini. Jujur cemas itu hilang, cuman setelah sesi itu berakhir cemas itu kembali. Ya, hipnoterapi bagus, cuman mungkin belum saatnya digunakan. Karena di saat orang sedang sakit,
sakit anxiety ini, kita nggak apa ya, kita butuhlah pertolongan seorang dokter ya, karena ini penyakit medis, bukan penyakit ya yang aneh-aneh ya, bukan. Jadi setelah 3 kali saya hipnoterapi tidak ada perubahan apa-apa, akhirnya saya depresi berat. Waktu itu saya udah berjalan kira-kira 2 minggu semenjak serangan awal. Lalu saya depresi berat dan saya cuma bisa duduk di depan rumah. Saya tidak bisa kerja, saya tidak bisa melakukan apapun itu, ketemu orang aja takut. Jadi dulu yang saya doyan pedas, kena pedas sedikit aja dari Indomie saya berasa langsung ketakutan. Saya merasa ini lucu gitu loh. Ini bukan diri saya nggak begini. Jadi saya jalanin hidup saya cuma di depan rumah, duduk melihat pemandangan doang dengan pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif. Dan ya sampai akhirnya ada satu titik momen saya udah depresi berat ya. Saya udah mencoba untuk berpikir yang terburuk sekali ya, tidak perlu saya jelaskan ya. Saya udah sampai berpikir yang sampai terburuk sekali. Sampai suatu ketika tiba-tiba saya mendengar ada suara seseorang sedang menyalakan kompor di samping rumah saya, tepatnya di dapur saya. Nah, saat itu saya terkaget dan saya terbangun dari pikiran-pikiran negatif saya. Lalu saya menengok ke dapur, lalu saya melihat di situ ada mertua saya. Lalu saya bertanya, mau ngapain Mi? Saya jelaskan dulu ya. Saat itu mertua saya sedang sakit parah. Dia sedang mengalami kanker stadium akhir. Yang bangun saja udah susah sekali, makan aja susah sekali. Dan di saat itu saya melihat dan saya bertanya, Mami mau ngapain? Lalu mertua saya berkata, Mami mau masakin kamu Indomie. Kamu udah gak makan berhari-hari. Kamu itu sakit, berobatlah. Saya dari situ langsung menangis. Sekaligus saya berpikir, orang yang sudah sakit-sakitan, sakit parah, mau berkorban demi saya, bangun dari tempat tidur dengan susah payah menyalakan kompor dan ingin memberikan saya makanan karena melihat saya sakit. Dari situ saya berpikir, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh nyerah, saya harus bangkit. Mungkin saya sudah bisa dihitung-hitung, saya hampir 2 bulan duduk di depan rumah tidak melakukan apa-apa. Saya di dalam kebingungan itu, saya juga nggak tahu mesti ngapain. Makanya itulah membuat saya depresi berat. Sampai suatu ketika setelah saya melihat kejadian mertua saya, dari situ saya berpikir harus bangkit. Saya nggak boleh seperti ini terus. Sampai akhirnya saya tiba-tiba teringat waktu kecil saya pernah diajari meditasi oleh guru saya. Lalu saya berpikir, kenapa nggak saya coba meditasi gitu loh. Soalnya meditasi itu gratis, nggak pakai tenaga, nggak pakai biaya, hanya cukup duduk. Dan saya dengan mengingat-ingat apa yang telah diajarkan oleh guru saya, akhirnya saya mencoba.
saat itu juga kalau nggak salah malam hari saya langsung mencoba meditasi. Lalu saya berkomitmen untuk meditasi hampir setiap hari, pagi dan malam. Pagi setelah bangun tidur, setelah mandi seger baru meditasi, malam sebelum tidur, setelah mandi juga, setelah bersih-bersih baru meditasi. Meditasi ya awalnya 10-15 menit nggak apa-apa, tapi selanjutnya saya bisa sampai 1 jam 2 jam. Lalu setelah 2 bulan saya meditasi, saya tiba-tiba tanpa saya sadari ya, saya mulai berani keluar rumah, bertemu orang, makan makanan yang saya suka kayak semacam ayam taliwang yang pedes tuh ya. Saya senang, tiba-tiba saya berani dan saya bisa gitu loh. Emang sih ini anxiety membuat kita seperti kembali menjadi kayak anak kecil, membuat kita tuh untuk takut segala hal, nggak berani segala hal, dan membutuhkan bantuan seseorang yang kita cintai, kita sayangi, ya mungkin ayah, ibu, ataupun istri, suami. Jadi setelah 2 bulan saya sudah berani melakukan hal sana sini. Saya teringat oleh Dokter Andri ya. Saya pernah baca dan lihat videonya di YouTube, di forum sana sini. Akhirnya saya bicara dengan istri saya. Istri saya pun menyetujui. Jadi saya pergi berkonsultasi. Nah, saya tidak ada tujuan mau berobat apa sana sini, tapi saya ingin mencari jawaban yang pasti atas penyakit. Nah, lalu saya pergi ke Omni Hospital di Alam Sutra. Saya mengikuti prosedur semua sampai ketemu dengan Dokter Andri. Saya cerita dengan Dokter Andri dan saya mendapatkan feedback dari Dokter Andri. Intinya dari Dokter Andri pun setelah mendengar cerita saya, dia bilang, oh bagus, karena orang anxiety harus melawan gitu loh. Jangan kita tenggelam di dalam pikiran negatif kita sendiri. Susah, pasti kita susah sekali untuk melawan. Cuman kalau kita mau, kita pasti bisa belajar. Itu semua atas kemauan kita sendiri, bukan orang lain yang bisa membuat kita berubah. Enggak. Orang lain hanya memberikan inspirasi buat kita. Seperti kejadian saya yang dulu, yang saya melihat mertua saya, akhirnya memberikan saya inspirasi, saya harus bangkit gitu loh. Orang yang sakit parah aja mau bantu kita, masa kita nggak mau bantu diri kita sendiri? Nah, oke. Lalu setelah saya berkeluh kesah dengan Dokter Andri, saya bilang, jadi gimana dok? Oh bagus, kamu lanjutin saja, kamu meditasi terus, kamu latih olah pikir kamu, dan kamu jangan lupa olahraga. Nah, dulu berat badan saya 72. Setelah saya olahraga, saya diet, saya fitness, bla bla bla, sekarang udah tinggal 60. Ini suatu apresiasi, saya rasa patut diapresiasikan ya. Karena orang anxiety itu pasti awalnya males mau ngapain sana sini. Setelah saya mencoba melawan, dari saya meditasi, fitness, yoga, saya berenang, saya main basket, main badminton sana sini, main tenis, akhirnya saya mendapatkan fisik yang sehat, jiwa yang kuat. Jadi kesehatan mental itu tergantung juga dari fisik kita. Jadi nggak bisa aja meditasi membuat kita happy doang, membuat kita happy sana sini, enggak. Salah satunya olahraga. Jadi setelah saya ketemu Dokter Andri mengatakan mari kita tuntaskan gitu loh. Jadi saya pun diberikan obat psikotropika dari Dokter Andri. Itu obat dalam dosis yang sangat rendah, karena mungkin dari pertimbangan Dokter Andri melihat saya yang setelah berjuang sedemikian rupa. Jadi yang harusnya biasa orang cuma mungkin bisa sehari 3 kali makan 1-2 butir, saya cuma sehari 2 kali pagi malam, itu pun setengah butir ya. Dan saya mengikuti anjuran Dokter Andri. Ingat, jangan pernah minum obat sembarangan, karena ini obat harus sesuai dengan anjuran dokter. Oke?
Kalau mau sembuh itu yang harus dilakukan. Jadi minumlah obat sesuai anjuran dokter. Jauhilah semua jauhilah semua apa yang dokter katakan tentang pantangan. Oke. Lalu patuhi juga semua perintah dokter seperti olahraga apa sana sini. Setelah itu mencoba untuk melawan. Jadi seperti ini, seorang anak kecil dia takut akan kegelapan. Jangan kita paksa dia, kita seret dia ke dalam kamar, kita matiin lampu, suruh dia melawan. Bukan begitu caranya, tapi berikan penerangan, penjelasan pelan-pelan. Kamu kalau mau bisa melewati hal itu, kamu mesti dengan keyakinan. Kamu mesti bergerak sendiri. Orang lain hanya bisa membantu. Yang bisa membuat kamu sembuh adalah diri kamu sendiri. Seperti saya nih, saya takut akan naik pesawat. Lalu kalau misalkan saya banyak aktivitas harus naik pesawat, mau sampai kapan saya dirundung rasa takut itu? Saya harus lawan. Gimana caranya? Ya, di saat mau pergi, nggak usah banyak pikiran sana sini. Nah, di saat pas sudah mau terbang, yakinkan sama diri sendiri, ini pesawat bagus, baik, tidak ada apa-apa. Saya yakin saya bisa ngelawan. Saya harus semangat. Saya harus bisa. Nah, lalu ya mungkin di saat di atas pesawat kita agak takut ya sana sini, tapi ya mungkin bisa dengan bantuan headset, maksudnya headset dengan lagu-lagu rohani atau lagu-lagu alam gitu, semacam hujan, aliran sungai yang menenangkan pikiran kita ya. Atau apapun itulah yang membuat kita senang, mau main game kayak apa sana sini. Tapi hal yang paling terbaik adalah pasti di atas itu ngobrol. Cari topik pembicaraan dengan siapapun itu, mau istri, ibu, bapak, atau teman samping kursi ya. Di situ kita bisa ngobrol, kita cari topik yang seru gitu loh. Percaya sama saya. Di saat itu kita akan lupa akan ketakutan itu. Nah, kalau misalkan masih belum bisa juga, mintalah bantuan psikiater untuk minta obat penenang. Tapi ingat, di saat kita berangkat ya kita minum itu obat, nggak usah banyak-banyak ya. Misalkan dikasih dosisnya cuma 1, minumlah setengah atau 1/4 gitu. Karena dengan begitu akan membuat kita itu sugesti kita akan semakin berkurang. Buat keesokan hari nanti kalau tiba-tiba kita lupa bawa obat atau apa, kita nanti merasa waduh gue nggak ada obat, serem nih, bla bla bla. Ya, dan kalau misalkan kita cuma minum setengah atau 1/4, nanti pelan-pelan kita bisa mikir, oh gue cuma minum 1/4, efeknya nggak terlalu berasa, tapi gue bisa, gitu loh. Jadi setelah dari dokter Andri, saya berobat kira-kira sampai 9 bulan ya. Nah, 2 bulan pertama 2 minggu sekali, karena dokter Andri bilang saya harus melihat perkembangan kamu, karena kamu kan juga baru 4 bulan ya. Ini harus dikontrol secara ketat. Setelah 2 bulan lewat saya berobat, sisanya hanya sebulan sekali dengan dosis yang sangat rendah. Dengan perlahan-lahan hampir tiap bulan dosis saya dikurangin lagi. Yang dulu sehari 2 kali sampai sehari sekali, sampai 2 hari sekali, sampai 3 hari sekali, sampai seminggu sekali, dan akhirnya saya putus obat. Jadi itu cara untuk putus obat dari obat-obat psikiater. Lalu sepanjang saya berobat, saya sendiri aneh gitu loh. Saya nggak merasakan apa-apa. Cuma satu yang saya sadarin, saya sudah tidak cemas lagi. Dari situ, tapi ingat, sepanjang kita berobat, kita harus tetap bermeditasi. Pagi malam, dan di saat cemas, dan di saat kita santai, mungkin lagi dalam perjalanan kemana, tapi tidak dalam kondisi mengemudi ya. Kita mungkin sebagai penumpang, kita bisa duduk santai, kita tidak tertidur, kita fokus meditasi dalam duduk. Meditasi itu menyenangkan kok, percayalah. Meditasi itu baik sekali untuk kesehatan otak, mental, jiwa, dan raga. Jadi nggak ada
kata orang meditasi itu membawa kita ke alam ini alam itu, tidak ada ya. Karena kita bermeditasi secara baik ya, kita bermeditasi itu dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan bantuan Tuhan, membimbing kita untuk kesehatan mental yang jauh lebih baik, membimbing kita untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik, membimbing kita untuk melewati semua masalah di dunia ini ya. Lalu setelah saya putus obat, saya sembuh. Di saat itu juga karena saya sendiri udah berjanji dengan diri saya sendiri bahwa kalau saya sembuh nanti saya akan bantu dan tolong kawan-kawan semua. Lalu saya posting di forum, Kaskus, Facebook, apapun itu. Saya memberikan nomor telepon WhatsApp saya, lalu PIN BB saya. Akhirnya saya banyak mengumpuli kawan-kawan, saya mengajari mereka meditasi. Mungkin kita belum pernah ketemu, atau mungkin saya belum pernah ketemu dengan kawan-kawan saya. Cuman dari yang saya lihat, saya memberikan pengarahan, link-link yang baik untuk meditasi, setelah video-video yang bagus, setelah penjelasan-penjelasan, saya sih mendapat report dari beberapa kawan yang sudah membaik bahkan sampai sembuh, bahkan tanpa ada bantuan dokter juga ada. Tapi yang parah, ingat harus ke dokter. Kalau belum parah masih bisa ditanganin sendiri, oke, nggak masalah. Cuman kalau udah lewat dari 1 bulan masih belum sembuh, ke dokter lah. Karena itu akan semakin membuat kita parah kalau kita nggak ke dokter. Jadi setelah saya memberikan pengarahan pada kawan-kawan sana sini, ya saya juga menjelaskan kepada mereka, tolong di saat kalian sudah sembuh, bantulah kawan-kawan yang